Masa pandemi COVID-19, peredaran narkoba justru meningkat di wilayah hukum Jakarta Barat. Dalam kurun waktu 1 bulan, polisi berhasil menyita narkoba senilai 55 miliar rupiah dan memusnahkannya. Ini adalah barang bukti yang dikumpulkan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu dari akhir bulan Juli hingga Agustus 2020. Meskipun pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tetapi peredaran narkoba di wilayah Jakarta Barat justru meningkat. Yang 22 kasus ini, kami berhasil mengamankan 34 tersangka. Ya. Jadi saya ulangi, total barang buktinya yaitu sabu 23,7 kg, kemudian ganja 197,6 kg, pil ekstasi 1.314 butir, kemudian ada serbuk bening itu 1.000 gram atau 1 kg, dan cairan bening ada 2 liter. Total barang bukti yang diamankan petugas senilai 55 miliar rupiah. Narkoba yang terdiri dari sabu, ekstasi, dan ganja ini pun dimusnahkan dengan dibakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Polresta Bandar Lampung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kejiwaan tersangka masih diperiksa petugas. Penyidik Polresta Bandar Lampung telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus penusukan yang dilakukan tersangka Alfian Andrian terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Polisi telah memeriksa keterangan keluarga dan orang dekat tersangka. Polisi menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh tersangka. Tersangka mengaku menikam karena terganggu dan gelisah dengan konten atau dakwah-dakwah yang disampaikan Syekh Ali Jaber. Polisi masih memeriksa tersangka dan observasi kejiwaan selama 14 hari ke depan. Polisi menyita alat bukti pisau yang digunakan tersangka serta pakaian yang dikenakan korban saat berdakwah. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Saya sampaikan bahwa polisi serius di dalam menangani kasus tersebut. Ya. Bisa dibuktikan bahwa polisi telah menangkap pelaku, ya. Kemudian polisi sudah mengamankan barang bukti, dan kemudian juga polisi sudah melakukan penanganan terhadap pelaku. Dan kemudian bahwa sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Itu ada dari saksi keluarga, ada dari saksi yang berada di TKP, kemudian juga ada saksi daripada panitia. Itu 13 sudah kita lakukan pemeriksaan. Dengan proses penyidikan ini ada beberapa isu yang berkembang, Misalnya ada beredar di media sosial bahwa tersangka sudah dibebaskan oleh penyidik. Itu semua adalah tidak benar. Ya. Jadi sampai saat ini tersangka AA ini masih dilakukan penahanan dan ada di dalam sel di Polres Bandar Lampung. Ini masih ada di Kami tunjukkan yang bersangkutan ini, tersangka ini AA ini di dalam sel. Ya. Tidak benar kalau sudah berada di luar. Ya, gitu. Jadi masih ada di sel sampai detik ini. 65 personil ditetapkan sebagai tersangka dalam perusakan Polsek Ciracas. Penyelidikan gabungan terus dilakukan. Hingga kini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 119 prajurit TNI. Dari hasil penyelidikan ditetapkan sebanyak 65 personil sebagai tersangka perusakan. 57 orang berasal dari Angkatan Darat, 7 dari Angkatan Laut, dan 1 Angkatan Udara. Nantinya, bila sudah tidak ada tersangka baru, berkas perkara akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 untuk disidangkan dalam peradilan militer.
Total kerugian fisik maupun material dalam perusakan ini mencapai sekitar 778 juta rupiah. Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang yang sudah diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang. Peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas dan sejumlah pertokoan terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus lalu. Sekelompok orang menyerang dan merusak bangunan kantor polisi serta membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Akibatnya, 2 polisi dan 1 warga sipil terluka. Penyerangan berawal dari kecelakaan yang menimpa prajurit TNI Prada MI. Ia memberitahu puluhan rekannya terkait dengan kecelakaan ini sehingga muncul berita bohong bahwa Prada MI dianiaya. Rekan-rekan Prada MI pun lantas menyerang Mapolsek Ciracas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menginstruksikan perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi. Selain mirip seragam polisi, nantinya seragam Satpam juga dilengkapi pangkat. Perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Jika sebelumnya seragam Satpam berwarna biru, maka kini warna seragam Satpam serupa dengan seragam polisi berwarna coklat kayu. Filosofi kemiripan seragam Satpam dengan Polri diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, terjalin kedekatan emosional antara Polri dan Satpam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebanggaan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang ketiga, memuliakan profesi Satpam. Dan yang keempat, menambah penggelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Ada 5 jenis seragam Satpam, mulai dari pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan khusus, hingga pakaian sipil lengkap. Selain mirip anggota kepolisian, seragam Satpam juga dilengkapi dengan 3 tanda pangkat. Pertama, golongan kepangkatan manajer yang memiliki 3 tingkatan. Manajer memiliki lambang segitiga merah 1 buah, manajer madya memiliki lambang segitiga merah 2 buah, manajer utama memiliki lambang segitiga merah 3 buah. Kedua, golongan kepangkatan supervisor memiliki 3 tingkatan. Supervisor memiliki lambang segitiga kuning 1 buah, supervisor madya memiliki lambang segitiga kuning 2 buah, dan supervisor utama memiliki lambang segitiga kuning 3 buah. Ketiga, golongan kepangkatan pelaksana memiliki 3 tingkatan. Pelaksana memiliki lambang segitiga putih 1 buah, pelaksana madya memiliki lambang segitiga putih 2 buah, dan pelaksana utama memiliki lambang segitiga putih 3 buah. Perubahan seragam Satpam mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengingatkan agar perubahan seragam Satpam tidak memboroskan anggaran di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.